Bayangkan kalau besok pagi kamu bangun tidur dan tiba-tiba bensin di seluruh dunia menguap jadi udara kosong, tangki minyak di bawah tanah pom bensin kering kerontang, dan semua cadangan minyak bumi di perut bumi hilang tanpa jejak. Kedengarannya kayak premis film kiamat di bioskop ya. Tapi jujur saja, kita jarang benar-benar duduk diam dan mikirin betapa kecanduan kita sama cairan hitam kental yang satu ini. Minyak bumi itu bukan cuma soal isi tangki motor atau mobil kamu biar bisa berangkat nongkrong. Minyak bumi itu adalah darah yang mengalir di urat nadi peradaban modern kita. Tanpa itu, dunia kita bukan cuma bakal macet, tapi bakal berhenti berputar secara harfiah. Coba kita bedah pelan-pelan dari saat kamu membuka mata besok pagi. Kamu mungkin terbangun karena alarm di handphone kamu bunyi. Tapi tunggu dulu, kalau minyak bumi hilang besok pagi, kemungkinan besar listrik di rumah kamu sudah mati sejak tengah malam. Kenapa? Karena meskipun sekarang kita sudah mulai pakai tenaga surya atau angin, sebagian besar pembangkit listrik di dunia masih sangat bergantung pada bahan bakar fosil. Entah itu batu bara atau gas alam yang pengambilannya juga butuh mesin bertenaga minyak. Kalau mesin-mesin di tambang atau di kilang berhenti beroperasi karena nggak ada pelumas atau bahan bakar, jaringan listrik bakal tumbang dalam hitungan jam. Jadi kamu bangun di kamar yang gelap, gerah karena AC atau kipas angin mati, dan hal pertama yang kamu cari pasti handphone. Pas kamu pegang handphone, sadar nggak sih kalau hampir semua komponen di genggaman kamu itu ada jejak minyak buminya? Casing plastiknya, komponen sirkuitnya, bahkan proses pengirimannya dari pabrik di China sampai ke tangan kamu, semuanya butuh minyak. Kamu mau sikat gigi? Sikat gigi kamu itu plastik, yang bahan dasarnya adalah polimer dari minyak bumi. Pasta giginya banyak mengandung turunan minyak bumi untuk menjaga teksturnya. Kamu mau mandi? Waduh, air di keran nggak keluar karena pompa air listrik mati. Kamu mau pakai baju jersey bola kesayangan kamu atau hijab polyester yang kamu pakai itu sebenarnya adalah plastik yang dipintal jadi benang. Tanpa minyak, kamu bahkan bakal bingung mau pakai baju apa, karena serat alami kayak kapas pun butuh traktor bertenaga diesel buat dipanen dan truk buat diangkut. Ini baru jam 7 pagi, dan kamu sudah mulai ngerasa kalau hidup kamu berantakan. Kamu keluar rumah, berharap bisa beli sarapan, tapi di jalanan pemandangannya kayak film horor. Gak ada suara mesin menderu, yang ada cuma orang-orang yang bingung di pinggir jalan. Mobil-mobil mewah cuma jadi rongsokan logam yang gak berguna. Ojek online yang biasanya seliwuran tiba-tiba hilang dari peradaban. Kamu mungkin mikir, kan masih ada sepeda. Oke, kamu naik sepeda, tapi ingat, rantai sepeda kamu butuh pelumas, dan ban sepeda kamu itu karet sintetis yang lagi-lagi dibuat dari minyak bumi. Kalau ban kamu bocor, tamat sudah. Nggak ada tukang tambal ban yang punya lem atau karet tambal, karena semuanya berbahan dasar minyak. Sekarang kita masuk ke masalah yang lebih ngeri, urusan perut. Kita sering lupa kalau makanan yang ada di piring kita itu sebenarnya adalah minyak yang berubah wujud. Maksudnya gimana? Begini analoginya. Untuk menghasilkan satu piring nasi, petani butuh traktor buat membajak sawah. Traktor butuh solar. Petani butuh pupuk kimia, dan tahu nggak, sebagian besar pupuk modern itu dibuat menggunakan gas alam dan minyak bumi dalam prosesnya. Setelah panen, padi harus dibawa ke penggiringan pakai truk pakai minyak, lalu dikirim ke pasar pakai truk lagi, baru sampai ke tukang nasi uduk langganan kamu. Kalau minyak hilang besok pagi, distribusi pangan dunia bakal lumpuh total dalam waktu kurang dari 48 jam. Rak-rak di supermarket bakal kosong melompong karena nggak ada stok baru yang datang. Orang-orang bakal mulai berebut mie instan terakhir, dan disinilah insting bertahan hidup manusia yang paling liar bakal keluar. Mungkin kamu bertanya-tanya, emangnya kita nggak bisa langsung ganti ke mobil listrik atau energi terbarukan? Masalahnya nggak semudah membalikan telapak tangan. Mobil listrik memang nggak pakai bensin, tapi ban mereka tetap plastik dan karet sintetis. Kabel-kabel di dalamnya dibungkus plastik. Dan yang paling penting, mesin-mesin raksasa yang dipakai buat menambang litium untuk baterai mobil listrik, itu semuanya pakai diesel. Kita sudah terlalu dalam masuk ke dalam lubang ketergantungan ini. Ibaratnya dunia kita ini adalah pecandu narkoba yang sudah dosis tinggi, dan minyak bumi itu barangnya. Kalau tiba-tiba dicabut paksa, kita bakal sakau hebat. Mari kita lihat sejarahnya sedikit kenapa kita bisa setergantung ini. Dulu, sebelum abad ke-19, manusia hidup lambat. Kita pakai kuda, pakai kapal layar, atau jalan kaki. Tapi sejak Edwin Drake menemukan sumur minyak pertama di Pennsylvania tahun 1859, dunia berubah drastis.
Minyak bumi itu ajaib karena dia sangat padat energi. 1 liter bensin bisa menggerakkan kendaraan berat sejauh belasan kilometer, bandingkan dengan kayu bakar atau tenaga kuda. Penemuan ini memicu revolusi industri yang bikin populasi manusia meledak dari cuma 1 miliar jadi 8 miliar sekarang. Masalahnya, 8 miliar manusia ini sekarang bergantung pada sistem distribusi yang 90%-nya digerakkan oleh minyak. Jadi kalau minyak hilang, kita nggak cuma kembali ke zaman kakek nenek kita bisa kembali ke pola hidup ribuan tahun lalu dalam waktu singkat. Efek dominonya bakal merembet ke dunia medis. Ini yang paling menyedihkan. Bayangkan, rumah sakit tanpa minyak bumi, alat suntik, kantong infus, selang oksigen, sarung tangan bedah, sampai obat-obatan seperti aspirin pun mengandung senyawa yang berasal dari minyak bumi. Tanpa itu, operasi bedah jadi mustahil dilakukan dengan aman. Ruang ICU yang butuh listrik stabil buat detak jantung bakal jadi ruang gelap yang sunyi. Kita bakal kembali ke zaman di mana infeksi kecil bisa membunuh orang karena antibiotik nggak bisa diproduksi secara massal. Lalu apa dampaknya ke ekonomi? Wah, ini bakal jadi inflasi paling gila dalam sejarah manusia. Uang kertas kamu mungkin nggak ada harganya lagi, karena nggak ada barang yang bisa dibeli. Sistem perbankan dunia bakal kolaps karena server-server mereka mati, dan nggak ada teknisi yang bisa datang buat memperbaiki, karena nggak ada transportasi. Kita mungkin bakal kembali ke sistem barter. Kamu mungkin bakal menukar jam tangan pintar kamu cuma buat sepiring nasi atau seliter air bersih. Harga energi bakal jadi satu-satunya mata uang yang relevan. Di titik ini, kamu mungkin mulai ngerasa cemas. Apa benar segitunya? Jawabannya bisa jadi lebih parah. Pernah dengar kasus di Venezuela atau Lebanon saat mereka krisis bahan bakar? Itu baru krisis loh, bukan minyaknya hilang total dari muka bumi. Di sana orang harus antri berhari-hari, cuma buat dapat beberapa liter bensin. Listrik cuma nyala beberapa jam sehari. Ekonomi hancur dan angka kriminalitas melonjak karena orang lapar. Nah, bayangkan kalau itu terjadi di seluruh dunia secara serentak. Nggak ada negara yang bisa nolong negara lain karena semua orang punya masalah yang sama. Dampak sosialnya juga nggak main-main. Komunikasi kita bakal terputus. Internet itu butuh infrastruktur fisik yang luar biasa besar. Kabel bawah laut, satelit, pusat data yang ukurannya berhektar-hektar, semuanya butuh perawatan dan energi. Kalau minyak hilang, perawatan itu berhenti. Kalau ada kabel putus di bawah laut, nggak ada kapal pengangkut kabel yang bisa jalan buat memperbaiki. Internet bakal mati perlahan, seiring dengan habisnya daya baterai di perangkat kita dan matinya server-server satu persatu. Kita bakal terisolasi di lingkungan kita sendiri. Kamu nggak bakal tahu apa yang terjadi di kota sebelah, apalagi di luar negeri. Dunia yang tadinya terasa kecil karena media sosial, tiba-tiba jadi terasa sangat luas dan menakutkan lagi. Tapi di tengah kekacauan itu, apakah manusia bakal punah? Mungkin enggak. Manusia itu makhluk yang paling pintar beradaptasi. Kita bakal mulai belajar lagi gimana caranya bercocok tanam di halaman rumah. Kita bakal belajar lagi gimana caranya bikin pakaian dari serat alami kayak kapas atau rami. Kita bakal mulai membangun komunitas lokal yang lebih kuat karena kita nggak bisa lagi bergantung pada barang-barang impor dari luar negeri. Tapi transisinya bakal berdarah-darah. Mungkin butuh puluhan tahun bagi kita untuk benar-benar stabil tanpa minyak bumi. Zaman batu yang dimaksud di judul tadi mungkin bukan berarti kita tinggal di dalam gua lagi, tapi lebih ke zaman tanpa kecepatan. Semuanya bakal jadi lambat. Kalau kamu mau kirim surat ke teman di luar kota, mungkin butuh waktu berminggu-minggu pakai kurir berkuda atau sepeda. Kalau kamu mau makan buah musiman, kamu harus nunggu musimnya tiba. Nggak bisa lagi beli buah impor di supermarket kapan saja. Hidup bakal jadi lebih sederhana, tapi jauh lebih berat secara fisik. Menariknya, skenario horor ini sebenarnya adalah pengingat buat kita semua. Saat ini kita lagi ada di masa transisi. Harga BBM yang naik turun itu sebenarnya adalah sinyal kecil dari alam kalau sumber daya ini terbatas. Minyak bumi itu butuh waktu jutaan tahun untuk terbentuk dari fosil hewan dan tumbuhan purba, tapi kita cuma butuh waktu sekitar 200 tahun buat menghabiskan hampir setengahnya. Kita kayak anak kecil yang dikasih warisan triliunan rupiah, tapi dihambur-hamburkan buat pesta pora tanpa mikir besok makan apa. Kenapa kita susah banget lepas? Ya karena minyak itu terlalu enak, dia murah, gampang diangkut, dan energinya gede banget. Bayangin,
Satu tangki bensin mobil kamu itu setara dengan kerja fisik ribuan orang selama sehari penuh. Mana ada teknologi sekarang yang bisa menyaingi efisiensi itu dalam skala global? Baterai listrik masih terlalu berat dan mahal, hidrogen masih susah disimpan, dan nuklir masih ditakuti banyak orang. Jadi kalau besok pagi minyak benar-benar hilang, itu adalah riset besar-besaran bagi umat manusia. Kita bakal dipaksa buat mikir lagi tentang apa yang sebenarnya kita butuhin buat bertahan hidup. Mungkin kita bakal sadar kalau selama ini kita terlalu banyak beli barang plastik nggak guna yang cuma berakhir di lautan. Mungkin kita bakal sadar kalau kita nggak perlu naik pesawat setiap bulan cuma buat healing. Skenario ini ngajarin kita soal rasa syukur dan kesiapsiagaan. Meskipun skenario minyak hilang besok pagi ini adalah imajinasi ekstrim, faktanya adalah cadangan minyak kita memang bakal habis suatu saat nanti. Bedanya, mungkin nggak hilang dalam semalam, tapi pelan-pelan makin langka dan makin mahal sampai nggak ada lagi orang yang sanggup beli. Itu namanya peak oil. Di titik itu, kalau kita belum siap dengan energi alternatif yang benar-benar mumpuni, ya skenario yang tadi kita bahas bakal jadi kenyataan yang pahit. Sekarang coba kamu lihat sekeliling kamu. Lihat laptop kamu, lihat baju kamu, lihat makanan yang ada di meja. Coba bayangkan semua itu hilang atau nggak bisa berfungsi lagi. Rasanya aneh kan? Kita hidup di puncak kejayaan teknologi, tapi fondasinya ternyata cuma cairan hitam yang bisa habis kapan saja. Kita merasa sangat kuat dengan gadget di tangan, tapi sebenarnya kita sangat rapuh tanpa bensin di tangki. Kedepannya, tantangan terbesar generasi kita bukan cuma soal bikin AI yang makin pintar atau bikin koloni di Mars. Tantangan terbesarnya adalah gimana caranya kita bisa tetap hidup nyaman tanpa harus memeras bumi sampai tetes minyak terakhir. Kita butuh inovasi yang nggak cuma keren secara tampilan, tapi juga berkelanjutan. Kita butuh plastik yang benar-benar bisa hancur kembali ke tanah, kita butuh transportasi yang nggak ninggalin jejak karbon, dan kita butuh sistem pangan yang nggak bergantung pada pupuk kimia berbahan fosil. Jadi, buat kamu yang mungkin sekarang lagi ngeluh karena harga bensin naik 1.000 atau 2.000 rupiah, coba tarik nafas dalam-dalam. Kenaikan harga itu memang berat buat kantong, tapi itu nggak ada apa-apanya dibanding kalau bensin itu nggak ada sama sekali di dunia ini. Mungkin ini adalah cara semesta buat bilang ke kita, hemat-hemat ya, ini barang nggak selamanya ada. Kesimpulannya, kalau dunia kehabisan minyak besok pagi, kita nggak langsung jadi manusia purba yang nggak tahu apa-apa. Kita tetap punya ilmu pengetahuan, kita tetap punya buku-buku, kita tetap punya memori tentang teknologi. Tapi kita bakal dipaksa buat hidup dalam keterbatasan yang sangat ekstrim. Kita bakal dipaksa buat balik ke cara-cara lama yang lebih ramah lingkungan, tapi lebih capek. Dan mungkin di saat itulah kita baru benar-benar menghargai apa artinya energi. Dunia tanpa minyak adalah dunia yang gelap, lambat, dan sunyi. Tapi mungkin di dunia yang sunyi itu, kita baru bisa dengar lagi suara alam yang selama ini ketutup sama bisingnya mesin knalpot. Walaupun ya jujur saja, saya sendiri belum siap kalau besok pagi harus ke kantor jalan kaki puluhan kilometer atau harus nanam padi sendiri di balkon apartemen. Semoga saja sebelum minyak itu benar-benar habis, kita sudah cukup pintar buat nemuin penggantinya yang lebih baik. Sampai saat itu tiba, mendingan kita mulai kurangi pemakaian plastik sekali pakai dan mulai hargai setiap tetes energi yang kita punya sekarang. Karena kita nggak pernah tahu kapan darah bumi ini bakal berhenti mengalir buat kita.